Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Bapak Ibu Saudara diberkati Tuhan, Jemaat GB Lentera Global. Saya percaya bahwa minggu ini adalah minggu di mana kita mau menyembah Tuhan, menaikkan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Mari berdoa bersama-sama, kita bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk setiap musim penyertaan Tuhan dahsyat dalam hidup kami. Engkau memelihara kami dengan cara-Mu yang ajaib, dengan kasih setia-Mu, bahkan kasih Tuhan terus mengalir tercurah atas hidup kami sepanjang minggu ini. Terima kasih Tuhan, di setiap rumah kami masing-masing, kami tahu di sana ada lawatan Tuhan, ada perjumpaan dengan Tuhan. Bahkan kami berdoa setiap kami boleh menyanyikan pujian, ucapan syukur di hadapan-Mu. Terpujilah nama-Mu yang siap menyembah Tuhan. Sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Boleh kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Mari datang di hadapan Tuhan. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari katakan sekali lagi di hadapan Tuhan. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Mari sekali lagi katakan semusim berlalu. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih
sungguh ku bersyukur. Mari lagi katakan, lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari jemaat Tuhan, angkat suaramu, katakan, lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari lagi jemaat Tuhan, katakan, lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Terima kasih Tuhan. Mari angkat suaramu, sembah Dia. Tak terbatas kasih setia-Mu di dalam hidup kami. Kami naikkan syukur, oh sebab Engkau baik dalam hidup kami. Kami menyembah-Mu, oh Engkau layak terima pujian kami. Engkau layak terima pengagungan. Mari sembah Tuhan, kami naikkan syukur kami. Sebab kasih setia-Mu ajaib. Engkau Tuhan selalu baik, menuntun menyertai kami. Kami naikkan sembah kami. Engkau layak terima pujian. Engkau layak terima pengagungan. Mari angkat suaramu, sembah Tuhan. Kau layak terima pujian kami. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan syukur. Terima kasih. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu
di hatiku. Lagi ku sembah Engkau, ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu, hanya Kau satu di hatiku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Mari kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita. Kami menyembah Engkau, Allah yang dahsyat, Allah kami yang luar biasa. Terpujilah namamu. Kami siap bersorak-sorai memuliakan Engkau. Dalam nama Yesus yang percaya, sama-sama katakan amin. Boleh kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Di rumah masing-masing kita boleh bangkit berdiri bersama-sama. Ajak seluruh keluarga saudara untuk memuji dan menyembah Tuhan. Saya percaya bahwa gini, kuasa Tuhan dahsyat dalam hidup kita. Amin. Yang setuju katakan haleluya. Tak pernah kita ragukan kebaikan Tuhan dahsyat dalam hidup kita. Tepuk tangan sama-sama. Haleluya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tepuk tangan yang terbaik bagi Dia. Haleluya. Thank you Lord. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tepuk tangan yang terbaik bagi Dia. Haleluya. Amin. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku,
percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan, dari kemuliaan sampai kemuliaan, dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Yang percaya katakan haleluya. Tepuk tangan yang dahsyat bagi Dia. Dari kemuliaan sampai kemuliaan, kita akan melihat rancangan Tuhan yang ajaib terjadi dalam diri kita. Yang setuju katakan amin. Tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi Dia. Mari silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Roh-Mu ada di tengah kami. Engkau penuhi kami. Engkau yang mengurapi kami. Thank you Lord. Thank you Jesus. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Mari angkat suaramu, katakan Roh-Mu yang kudus. Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertai-Mu, yang menyertaiku, yang menyertaiku. Sama-sama katakan, ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Mari angkat suaramu, katakan, ku buka hati untuk jamahan, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Mari jemaat Tuhan, angkat kedua tanganmu, katakan, ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu, di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, di altarmu, menyembahmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu,
di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Oh, menyembah-Mu. Lagi katakan, ku buka hati untuk jamahat-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu di altar-Mu, menyembah-Mu di altar-Mu, menyembah-Mu. Hati kami terbuka, biar Roh Kudus memenuhi setiap hidup kami. Bahkan kami percaya firman-Mu memulihkan kami. Kami percaya firman-Mu mengubahkan kami. Kami percaya firman-Mu menyembuhkan kami. Dan yang kami percaya dan yang kami tahu, Tuhan hadir bersama-sama dengan kami. Tuhan, kami buka hati kami, biar Engkau berbicara dengan suara dan isi hati-Mu lewat kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan ada di rumah kami. Di rumah kami terjadi lawatan Tuhan, terjadi mujizat Tuhan. Dan kami boleh melihat kemurahan, kemuliaan Tuhan terus dinyatakan buat setiap kami. Kami bersyukur ya Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa. Yang percaya siap dengarkan isi hati Tuhan, sama-sama katakan amin, 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 amin. Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, Jemaat GBI Lentera Global yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus kita Yesus Kristus. Jumpa lagi kita di awal bulan Mei tahun 2021. Kita akan melewati 7 bulan kemudian, maka kita mengakhiri tahun 2021. Dan saya percaya Tuhan menyertai kita semua. Dan kita semua mengalami Tuhan di dalam kehidupan kita yang akan kita lewati. Saudara, hari ini kita berbicara mengenai keintiman. Saudara, kalau kita berbicara keintiman, maka di benak kita adalah keintiman yang dibangun antara manusia dengan manusia. Tentunya di dalam hubungan suami istri kita mengenal istilah keintiman. Tetapi saudara, tahukah bahwa keintiman antara kita manusia dengan Tuhan, saudara harus juga membangunnya. Hidup kita sementara saudara, kita semua pada akhirnya cepat atau lambat semuanya akan kita tinggalkan. Dan kita akan menuju satu titik, yaitu kekekalan. Ada 2 kekekalan yang kita akan tuju. Kekekalan di dalam kematian atau kekekalan dalam hidup, kekal bersama Allah Bapa. Saudara, saya percaya kita sebagai orang-orang percaya akan mencapai satu titik yang namanya kehidupan kekal bersama Allah Bapa kita. Kita pada saat kita meninggalkan dunia ini, semuanya kita tinggalkan. Tidak ada satupun yang kita bisa bawa. Dan pada saatnya kita kembali, kita tinggalkan dunia ini dan tubuh kita akan menjadi debu tanah. Oleh sebab itu, hari ini kita belajar ya bahwa apa yang kita nikmati selama kita hidup di dunia ini itu hanya sementara. Ada saatnya nanti uang yang kita miliki akan berhenti berbicara. Ada saatnya harta kita yang kita kumpulkan akan kita tinggalkan. Ada saatnya jabatan atau kekuasaan apapun yang kita sekarang miliki, semuanya akan kita tinggalkan. Dan semua apa yang menjadi milik kita itu tidak dapat menolong diri kita, bahkan menambah umur kita, dan kita masuk ke dalam satu dimensi yang baru, yaitu kekekalan. Saudara, ada satu kekuatan yang tidak bisa dan tidak pernah berhenti menyertai kita semua.
Bahkan maut juga tidak akan bisa menghentikan pengharapan kita di dalam Tuhan. Ada satu kekuatan yang saat ini kita bisa bangun, dan nanti kita juga akan bisa menikmati pada saat kita tinggalkan dunia ini. Yaitu apa? Hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan kita bisa rasakan saat kita masih ada di dunia ini. Sekali lagi saya katakan, hadirat Tuhan bisa kita rasakan saat kita masih ada di dunia ini. Apalagi saat kita tinggalkan dunia ini, kita masuk kepada hadirat Tuhan yang sesungguhnya. Katakan amin. Jadi saudara, saya percaya kita harus masuk di dalam namanya dimensi Tuhan, yaitu hadirat Tuhan. Banyak orang tidak mengerti, bahkan menganggap suatu kebodohan kalau kita mencari hadirat Tuhan. Karena memang dunia tidak bisa menerima apa yang dari Tuhan. Karena memang orang-orang dunia yang khususnya tidak diselamatkan tidak bisa menerima hadirat Tuhan. Mereka tidak bisa menerima dan memahami roh Allah. Di dalam 1 Korintus 2 ayat 14 mengingatkan kita, tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan dia tidak dapat memahaminya. Sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Jadi saudaraku, jelas bahwa mereka semua tidak bisa menerima, bahkan memahaminya pun tidak bisa, saudara. Karena mereka beranggap bahwa itu hanya suatu kebodohan. Oleh sebab itu, kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah hidup di dalam roh Allah itu sendiri, karena roh Allah ada pada kita, dan kita hidup di dalam dimensi yang berbeda dengan orang-orang dunia. Kita bisa menyembah di dalam roh. Kita bisa dituntun oleh roh. Oleh sebab itu saudara, kita sebagai orang percaya harus sering-sering tenggelam di dalam roh Tuhan. Karena kita jangan pernah biarkan roh Tuhan yang ada pada kita kering. Karena kita tidak pernah masuk di dalam hadiratnya Tuhan. Hari ini kita belajar saudara, bahwa kita harus sering masuk di dalam hadirat Tuhan. Biarkan roh Allah, roh kita menyatu di dalam satu kesatuan, yaitu di nama intimasi. Saudara, saya percaya saudara, kunci kesuksesan hidup kita yang sesungguhnya adalah berapa dalam saudara membangun keintiman dengan Tuhan. Katakan amin. Sekali lagi saya harus katakan, kunci kesuksesan hidup kita yang sesungguhnya adalah seberapa dalam saudara membangun keintiman dengan Tuhan. Intim artinya kita mengizinkan seseorang masuk melihat ke dalam hidup kita, dan bukan hanya masuk tetapi tinggal di dalamnya. Keintiman memang terjadi, harus ada kesepakatan. Keintiman kita dengan Tuhan kita bangun karena roh kita menyatu dengan roh Allah, dan itulah yang menghasilkan kekuatan saudara. Di dunia ini memang ada persahabatan saudara. Kita punya sahabat ya. Mungkin persahabatan bisa membuat kita bisa menceritakan kepada seseorang untuk mendengar keluhan kita, mendengar persoalan kita, atau apapun yang saudara mengalami. Tetapi satu hal yang terjadi dalam persahabatan, masih ada ruang kosong yang tidak bisa dimasuki oleh sahabat kita itu. Tetapi kalau kita bicara keintiman, maka sudah tidak ada ruang kosong yang tersisa. Artinya semua terbuka dan diketahui oleh pribadi yang intim dengan kita. Katakan amin. Kita belajar saudara, hari ini kita belajar dari seseorang yang namanya Daud. 2 Samuel 22 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan. Kepada Allahku aku berseru.
Dan ia mendengarkan suaraku dari baitnya. Teriakku minta tolong masuk ke telinganya. Wow, haleluya. Saudara, Daud berbicara ini bukan sedang membuat puisi, tetapi Daud sedang berbicara mengenai pengalamannya, spiritual journey bersama Tuhan. Dia tahu dan dia percaya dia sedang berjalan bersama Tuhan. Dan rohnya sedang menyatu dengan roh Tuhan. Ada satu keintiman yang sedang dia bangun dengan Tuhan. Sehingga dia bisa mengatakan sesuatu yang positif, yang powerful. Dan sehingga Daud bisa merasakan bahwa apa yang dia katakan, apa yang dia teriakan didengar oleh Tuhan. Haleluya. Kalau kita sudah memasuki keintiman dengan Tuhan, kita bisa menembus dimensi-dimensi yang orang-orang tidak bisa masuk. Dan dia perkatakan bahwa Tuhan mendengar seruan doanya. Dan Tuhan mendengar setiap teriakannya. Dari surga Tuhan mendengar. Jadi saudaraku, inilah yang saya sampaikan kepada saudara. Kita harus bisa masuk ke dimensinya. Dimensi Tuhan, yaitu keintiman yang powerful, saudara. Kita harus bisa merebut apa perhatian Tuhan. Kita bisa merebut yang Tuhan mau kehendaki dalam hidup kita. Dan kita juga perkatakan apa yang kita kehendaki di hadapan Tuhan. Jadi ada satu hubungan yang begitu erat antara kita dengan Tuhan. Saudara, saya percaya Daud itu mempunyai teman, saya percaya. Daud juga punya sahabat, saya percaya itu. Bahkan Daud juga punya penasehat-penasehat. Daud juga punya orang-orang hebat yang berada di sekelilingnya. Tapi saat Daud mengalami kesesakan, saat Daud mengalami tekanan, dan mungkin dia sedang mengalami krisis, Daud tidak lari kepada temannya. Daud tidak lari kepada sahabatnya. Daud juga tidak lari kepada penasehatnya. Tetapi Daud selalu datang kepada Allah. Daud selalu berkata kepada Allah. Daud selalu mencari hadirat Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Haleluya. Jadi saudara, saya mengajak kita semua merenung hari ini. Apakah kita masih punya tempat untuk menyampaikan beban persoalan kita selain kepada Tuhan? Kalau saudara masih punya tempat untuk menyampaikan beban persoalan saudara selain Tuhan, berarti keintiman saudara dengan Tuhan perlu ditingkatkan lagi. Daud berlari kepada Tuhan karena Daud percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan pasti menjawab. Tuhan pasti mendengar setiap keluhan. Tuhan pasti mendengar setiap seruan hatinya. Nah, ini persoalannya, saudara. Mengapa kita tidak bisa datang kepada Tuhan setiap saat? Karena saudara percaya apa yang dilihat mata. Mari kita belajar percaya dengan iman bahwa Tuhan itu ada. Dia hidup di hidup saudara dan saya. Tuhan melihat dan dia peduli atas hidup saudara dan saya. Kita belajar kepada Daud yang percaya sepenuhnya, seluruh jiwa raganya dan hatinya dia persembahkan kepada Tuhan. Berapa banyak dari kita yang masih setengah hati dalam menyerahkan persoalan hidup kita kepada Tuhan? Kadang kita masih menarik kembali persoalan-persoalan yang sudah kita sampaikan kepada Tuhan. Kita pikirkan kembali sehingga kita stres dan down. Kadang kita berpikir Tuhan kita jauh di surga dan tidak mendengar doa kita. Saudara, saya mau sampaikan kepada saudara. Kalau kita sudah menyerahkan persoalan kita kepada Tuhan, kita sudah biarkan Tuhan bekerja atau saudara. Dia akan bekerja, bahkan Tuhan akan berperang melawan musuh-musuh kita. Dia akan menolong saudara. Dia tidak pernah tinggalkan saudara. Tuhan kita Allah yang setia.
Dan kita percaya juga dia hanya sejauh doa. Saudara, apapun persoalanmu hari ini, sakit penyakit, ekonomi, keluarga, apapun saudara, bawa ke hadapan Tuhan. Datang ke hadirat Tuhan. Duduk diam di bawah kaki Tuhan. Nikmati hadirat Tuhan. Bergaul dengan Tuhan. Curahkan segala persoalan saudara. Allah yang setia, Allah yang adil, Allah yang peduli akan mendengar setiap seruan doa saudara dan saya. Jadi saudara, mari kita lihat apa yang Daud katakan. Di ayat 18 dikatakan apa? Ia melepaskan aku dari musuhku yang gagah, daripada orang-orang yang membenci aku, karena mereka terlalu kuat bagiku. Saudara, melihat ayat ini, saya bisa pastikan bahwa musuh yang dihadapi Daud bukan musuh yang biasa-biasa, tetapi musuh yang luar biasa, yang gagah, yang kuat. Tetapi apa yang terjadi saudara? Daud mengalami yang namanya penyertaan Tuhan. Daud mengalami kemenangan demi kemenangan karena dia berjalan bersama Tuhan. Daud mengatakan, ia melepaskan aku. Ia mengatakan bahwa ia melepaskan aku. Berarti Tuhan menolong Daud. Karena Daud memiliki satu hati begitu percaya, begitu yakin akan Tuhan. Daud begitu berserah kepada Tuhan. Daud begitu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Dan Daud menerima janji-janji Tuhan dalam hidupnya. Jadi saudara, saya percaya Tuhan menginginkan kita juga memiliki hati yang sama, memiliki sikap yang sama seperti Daud. Kita mau menikmati hadirat Tuhan, kita mau intim dengan Dia, kita berikan hati kita untuk Tuhan sepenuhnya. Tidak ada yang setengah di hadapan Tuhan, tapi kita berikan sepenuh hati, segenap jiwa. Dan Tuhan akan memperhitungkan apa yang Tuhan kita berikan kepada Dia. Kita berikan yang terbaik. Saudara, Tuhan tidak melihat seberapa hebatnya saudara. Tuhan tidak melihat seberapa kayanya saudara. Tuhan tidak melihat seberapa cantiknya, berapa gantengnya saudara. Tetapi Tuhan melihat hati saudara. Dalam 1 Samuel 16 ayat 7, demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Haleluya. Jadi saudara, saudara boleh hebat sehebat-hebatnya, saudara boleh sekaya-kayanya, saudara boleh pintar sepintar-pintarnya, tetapi kalau perkenanan Tuhan tidak ada pada saudara, maka semuanya menjadi sia-sia. Saudara, bangun keintiman menjadi satu hal yang penting. Kalau keintiman dengan Tuhan tidak dibangun, maka saudara, roh yang ada pada kita akan menjadi kering. Oleh sebab itu, bangun keintiman dengan Tuhan. Karena Tuhan melihat hati saudara. Matius 5 ayat 8 mengingatkan, hati yang suci membuat kita bisa berjumpa dengan Tuhan. Jadi saudara, hari ini kita belajar. Ayo kita serahkan. Kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita mau berikan hati yang terbaik untuk Tuhan. Kita mau persembahkan hati yang sepenuhnya. Jangan ada ilah lain di hadapan Tuhan. Jangan ada yang lain di hadapan Tuhan. Tuhan mau kita mengandalkan Dia. Tuhan mau kita sepenuh hati mengasihi Dia. Tuhan mau kita beri yang terbaik untuk Dia.
Keintiman harus dilakukan. Belajar mendekat kepada Tuhan. Mulailah bergaul dengan Tuhan. Nyatakan apapun yang saudara mau nyatakan. Perkatakan apa yang saudara mau perkatakan. Dia Allah yang setia. Dia mendengar setiap seruan doa kita. Saya akhiri khotbah saya hari ini dengan satu harapan. Hampiri tahta kudus Tuhan setiap hari. Bangun keintiman dengan Dia. Persembahkanlah waktu yang terbaik untuk kita berikan kepada Tuhan. Allah Daud, Allah Israel, Allah kita sama. Dia dulu, sekarang, dan sampai selamanya tetap Allah. Allah yang kita sembah. Haleluya. Mari saya mau berdoa untuk saudara. Bapa, hamba percaya Tuhan, Engkau sudah menyatakan isi hatimu bahwa kami harus lebih lagi mendekat kepada Engkau. Kami mau bergaul karib dengan Tuhan. Kami mau membangun keintiman dengan Tuhan. Karena hanya keintiman yang membuat kami kuat. Karena keintiman maka kami beroleh kemenangan. Melalui keintiman maka hidup kami akan mengalami kemenangan dan kesuksesan. Terima kasih Bapa. Jamah setiap hati saat ini yang sedang sakit Kau sembuhkan. Yang sedang terikat Kau lepaskan. Yang berbeban berat Kau bebaskan Tuhan. Dan kami percaya Engkau bekerja dalam hidup kami. Engkau tidak jauh. Engkau hanya sejauh doa. Engkau pasti mendengar setiap seruan kami. Terima kasih Bapa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yang ku perlu, Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Tuhan, seluruh hidup kami, tubuh, jiwa, roh kami rela memberikan semuanya kepada Tuhan. Kami mau intim kepada Engkau. Kami mau dekat kepada Tuhan. Kami mau mendekat kepada Bapa kami. Jamahlah kami Bapa. Pulihkan kami Tuhan. Tuntunlah langkah kami Tuhan. Bahkan kami percaya kami yang sakit kami sudah disembuhkan oleh Tuhan. Kami akan mendengar setiap panggilan-Mu Tuhan. Tuhan, ku berikan semuanya, tubuh, jiwa, rohku, relakan semuanya. Ku ingin menyenangkan-Mu selalu, dan selalu ku jawab panggilan-Mu. Sambut Yesus. Tuhan, ku berikan semuanya, tubuh, jiwa, rohku, relakan semuanya. Ku ingin menyenangkan-Mu selalu, dan selalu ku jawab panggilan-Mu. Ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu.
berikan semuanya, tubuh jiwa rohku relakan semuanya. Ku ingin menyenangkanmu selalu, dan selalu ku jawab panggilanmu. Ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku. Ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku seirama dengan tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu, untuk membesarkan kerajaanmu. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita mau menerima berkat daripada Tuhan. Angkat tangan dan arahkan hatimu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, diberkati engkau pada waktu keluar, diberkati semua pekerjaanmu, diberkati semua usahamu, diberkati semua pelayananmu, diberkati semua lumbung-lumbungmu. Terimalah berkat yang melimpah-limpah dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan yang manis dari Roh Kudus menyertai kita saat ini sampai kedatangan Tuhan kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai. Mari yang sudah diberkati katakan amin.